Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtazah Khairatul Maghfirah. Saya dari Universitas Islam Zaidul Hasan Genggong, Fakultas Tadris Umum, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang qiraat Al-Quran dan ayat muhkam dan mutasyabih. Apa sih qiraat Al-Quran itu? Qiraat Al-Quran pengertiannya secara etimologi yaitu bacaan. Qiraat artinya bacaan. Sedangkan secara terminologi, qiraat Al-Quran merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat itu terbagi menjadi dua, yaitu dari segi kuantitas dan juga dari segi kualitas. Qiraat Al-Quran dari segi kuantitas itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada qiraah sab'ah, yang kedua ada qiraah asyrah, yang ketiga ada qiraah arba'ah asyrah. Yang pertama qiraah sab'ah. Sab'ah berarti 7. Jadi qiraah sab'ah itu ada 7 imam yang menggunakan qiraat tersebut, yakni Imam Abdullah bin Katsir Ad-Dari, yang kedua Imam Nafi bin Abdurrahman bin Abu Naim, yang ketiga Imam Abdullah Al-Yasibi, yang keempat Imam Abu Amar, yang kelima Imam Ya'qub, yang nomor 6 Imam Hamzah, dan yang nomor 7 Imam Asim ibnu Abi Al-Najud Al-Basri. Jadi ada 7 imam yang menggunakan qiraah sab'ah. Mengapa dinamakan qiraah sab'ah? Karena ada 7 imam. Kemudian ada qiraah asyrah. Asyrah artinya 10. Jadi ketujuh imam tadi ditambah 3 imam, yakni Imam Abu Ja'far yang nama aslinya Imam Yazid bin Al-Qoqo. Kemudian ada Imam Ya'qub bin Ishaq, yang nomor 3 Imam Khalaf bin Hisham. Jadi 7 imam tadi ditambah 3 menjadi 10. Maka dari itu dinamakan qiraat asyrah. Yang ketiga qiraah al-arba'ah asyrah, 14. Jadi 10 imam tadi ditambah 4, yakni Imam Al-Hasan Al-Basri, yang kedua Imam Muhammad bin Abdurrahman, yang ketiga Imam Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi An-Nahwi Al-Baghdadi, yang nomor 4 Imam Abu Al-Fajj Muhammad bin Ahmad Ash-Shambud. Jadi 10 imam tadi ditambah 4 menjadi 14. Oleh karena itu dinamakan qiraah arba'ah asyrah. Kemudian qiraah dari segi kualitas. Qiraah dari segi kualitas itu yang pertama ada qiraah mutawatir. Qiraah mutawatir di sini qiraah yang turun temurun dari zamannya Rasulullah hingga saat ini itu tidak ada tidak ada perubahan sama sekali. Jadi orang-orangnya itu tidak mungkin berdusta dalam bacaan ayat Al-Quran seperti itu. Kemudian qiraah masyhur. Ada qiraah masyhur. Qiraah masyhur itu qiraah yang paling terkenal seperti itu. Masyhur itu sendiri artinya terkenal. Kemudian ada qiraah ahad. Qiraah ahad ini qiraah yang yang bertentangan dengan qiraah mutawatir dan qiraah masyhur. Kemudian qiraah syadz. Qiraah syadz sendiri itu artinya menyimpang. Jadi qiraah syadz ini qiraah yang sudah menyimpang, yang sudah tidak sesuai dengan qiraah mutawatir dan qiraah masyhur. Kemudian qiraah maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Jadi sudah banyak dalam bacaan-bacaan atau dalam qiraat-qiraat tersebut bacaan-bacaan yang sudah dipalsukan seperti itu. Kemudian ada qiraah as-Suyuti. Qiraah as-Suyuti ini qiraah as-Suyuti ini yang mana dalam bacaan-bacaan itu disisipkan pengertian-pengertian sebagai tafsiran dari ayat Al-Quran tersebut seperti itu.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, pengertian muhkam. Muhkam itu dari segi bahasa, muhkam itu berarti hukum. Jadi kalau ayat muhkam itu ayat yang sudah jelas tanpa perlu untuk dipelajari lebih mendalam lagi seperti itu. Karena ayat muhkam ini bisa dimengerti oleh siapapun. Nah, ayat muhkam itu lebih menonjol pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih itu ayat yang lafadznya jarang digunakan seperti itu, jarang didengar. Jadi ayat mutasyabih itu ayat yang sulit untuk dimengerti oleh orang-orang awam. Ayat mutasyabih itu terbagi menjadi dua. Ada ayat mutasyabih yang hanya diketahui oleh pakar ilmu dan sains. Yang kedua itu ada ayat mutasyabih yang bisa diketahui oleh semua orang. Jadi ayat mutasyabih itu ayat yang sulit untuk dimengerti seperti fiyadillah, dalam tangan Allah. Nah, secara lafaz, secara kontekstual itu berarti tangan Allah, sedangkan Allah itu kan tidak bisa dijelaskan seperti makhluk hidup, seperti makhluk Allah. Nah, yadullah tersebut dinukil menjadi kekuasaan Allah seperti itu. Jadi kalau ayat mutasyabih itu tidak bisa diartikan secara kontekstual, akan tetapi harus dinukil atau ditafsirkan sehingga dapat dimengerti seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.